Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, saya Ibu Umi Atik. Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi pelajaran PPKN kelas 9 bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tentunya kalian masih ingat kan pengertian Pancasila sebagai dasar negara? Dan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Ya, benar. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya masih banyak mengalami pasang surut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi hingga sekarang. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 menghadapi berbagai tantangan, yaitu terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila serta adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Berbagai ancaman yang terjadi pada masa awal kemerdekaan antara lain: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis dipimpin oleh Musso, dan pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang ketiga, Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatisme bertujuan untuk membentuk negara sendiri, didirikan pada tanggal 25 April 1950 dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokwel. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi, bertujuan untuk menuntut keadilan dalam pembangunan. Yang kelima, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat dari tirani. Dua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Pada saat itu, Badan Konstituante gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa ini adalah:
1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Dan pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada era baru ini, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Pada masa ini, pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan, karena pada masa ini pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui replita yang tertuang dalam GBHN. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun kenyataannya pada masa ini masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, antara lain 1. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol lembaga negara lainnya. 2. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan hanya 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan P3. 3. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. 4. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Penerapan Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa di dunia. Walaupun bangsa-bangsa di dunia semakin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan.
Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.